Podcast DP, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast DP, kapan lagi? Kali ini bareng saya Tari Lause, saya sebagai guru bahasa Mandarin di SMA SMK Dharma Pancasila. Dan pastinya hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bapak ganteng di sebelah saya ini ada Bapak AKBP Posma. Agak deg-degan ini, di samping cowok ganteng. Nah, ada Bapak AKBP Posma, Pak Posma. Nah, Bapak tersebut di bagian kabak penyediaan dan pengendalian personil, benar ya Pak ya? Betul. Jadi kalau ada yang mau daftar untuk jadi anggota polisi baru, nah Bapak ini nih yang menyeleksi nanti ya Pak ya, bagian penyeleksian dan menyelenggarakannya. Nah, untuk podcast ketiga kita hari ini, boleh kenalan langsung nggak Pak ya sama Bapak ya? Boleh. Kan dibuka maskernya dan kita lihat wajah Iya. Bapak dari iya. Oke, bisa diperkenalkan Pak dengan siapa? Terima kasih nih Mbak Tari. Saya AKBP Posma Lubis. Saat ini saya memang berdinas di Polda Sumatera Utara, jabatannya sebagai Kabang Kaltex di Biro ataupun Satker SDM. SDM. Iya. Itu tugas saya sehari-hari ya, menyelenggarakan, melaksanakan penyediaan khususnya seleksi personil ataupun orang sipil yang mau jadi polisi. Nah, saya membantu pimpinan seperti yang saat ini kita laksanakan, seleksi akademik. Jadi nanti orang yang sipil mau jadi polisi, kita yang menyeleksi, menyelenggarakan segala kegiatannya. Yang polisi mau jadi pengembangan sekolahnya namanya litbang, kita juga yang menyelenggarakan ya litbangnya itu. Untuk penaikan pangkat juga Pak? Iya, termasuk untuk karirnya itu. Kan pendidikan itu utama. Benar Pak, benar-benar. Iya. Nah Pak, ini kan lagi tes ini kan Pak untuk masuk kepolisian, dan ada 16 sekolah ya Pak yang dijadikan tempat untuk tes Ya. kali ini. Salah satunya adalah Sekolah Dharma Pancasila. Mm-mm. Nah, dari sekian banyak sekolah itu semuanya untuk seleksi di wilayah apa aja Pak? Jadi memang saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan seleksi akademik. Saat ini kita menggunakan fasilitas teknologi, fasilitas sekolah-sekolah, terus fasilitas yang sifatnya untuk transparansi. Kita melaksanakan ini kan sekarang 16 sekolah ini. Iya. Ini 16 sekolah ini peserta ini dari seluruh provinsi Sumatera Utara. Oh, berarti dari Sumbagut ya Pak ya? Betul, Pak. Wah, banyak pasti pesertanya. Benar. Nah, kali ini kita bakalan tanya-tanya banyak Pak. Hmm. Jadi kita bakalan cerita-cerita di sini. Untuk pertanyaan kita yang pertama itu Pak, kan ada benar nggak Pak kalau pesertanya sekarang ada 1.280 peserta ujian Betul, kali ini? betul. Nah, di dalam era COVID-19 ini Pak, yang memang kita tahu pandemi yang belum kelar ini ya kan Pak, ada nggak perbedaan dari tes ujian yang dulu sama yang sekarang di era pandemi seperti ini? Sebenarnya kalau pelaksanaannya tidak ada bedanya, cuman hanya karena pandemi ini mekanismenya yang berbeda, karena kita harus ada menjaga SOP kesehatan. Benar. Apalagi kan pesertanya ada Pak 1.280 orang. Nah, jadi 1.280 ini kita sudah seleksi ini sebenarnya dari awal itu 4.337. Pertama 4.300. 4.337. Yang mendaftar sebenarnya 6.000 lebih. Tapi setelah kita seleksi, ada pemeriksaan administrasi, Berkas lah ya, Pak. terus pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi. Sekarang ini sisanya 1.280. Itulah yang melaksanakan ujian akademik. Tentu dengan pelaksanaan ini kita kan ada SOP kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan kegiatan ini tidak bisa kita tunda. Harus kita melaksanakan dan harus menerapkan protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Otomatis kita mungkin kalah di waktu. Artinya kalau dia bukan ada pandemi seperti ini, ya bisa dilaksanakan mungkin kesehatan itu hanya 10 hari.
Tetapi karena kita harus membatasi orang, akhirnya kita rugi menjadi 22 hari. Kemarin 22 hari kita laksanakan. Jadi 2 kali lipat waktunya Iya, Pak ya. yang biasanya bisa kita kumpulkan orang sebanyak ini, sekarang kita dibatasi. Nah, begitu juga pada saat psikologi, biasanya kita serentak melaksanakannya langsung sekaligus, tapi langsung kita bagi 3 gelombang. Cuman kalau akademik ini, karena ini kan terpencar-pencar, kisah-kisah sekolahnya banyak, akhirnya bisa kita laksanakan sesuai tepat waktu. Serentak ya. Serentak. Ya. Iya. Nah ini hanya di Sumbahut aja tesnya atau memang ini di seluruh Indonesia? Seluruh kegiatan yang saya sampaikan tadi, mulai dari kesehatan, psikologi, sampai dengan saat ini akademik serentak seluruh Indonesia. Serentak seluruh Indonesia. Serentak seluruh Indonesia. Tentu kan ada yang harus diperhatikan juga yang menjadi atensi, karena ini adalah menyangkut kerahasiaan. Benar. Masalah soal mungkin kalau kita di sini dilaksanakan pukul 08 di Indonesia Timur dilaksanakan pukul 10 di sana. Itu menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan dokumen negara ya. Kalau nggak bisa bocoran soal nih. Benar. Nah, boleh nggak Bapak berbagi sedikit tips and trik Bapak ketika mengikuti tes untuk bergabung di Kepolisian RI? Waktu dulu gimana Ya. Pak ceritanya? Gitu. Saya punya pengalaman menarik untuk bergabung menjadi prajurit Bayangkara. Dulu masa saya namanya masih Abri. Tapi saya yakin dan setelah saya lihat, ya sebenarnya tidak jauh berbeda masa dulu pada saat saya dengan masa sekarang. Saya dulu mendaftar itu tahun 94. 94 saya masih 2 tahun. 94 saya mendaftar. Tapi waktu itu saya belum ada rezeki. Tahun 95 saya seleksi, baru saya bisa diterima di ABRI dulu masa saya juga masih ABRI. Nah, sekarang jadi bisa ada TNI Polri. Saya 2 kali seleksi baru bisa lolos. Berarti gagal coba lagi ya. Saya coba lagi. Waktu dicontoh ini, jangan menyerah ya kan Pak. Rezekinya masih tertunda. Jadi triknya ada Mbak tadi. Apa itu Pak? Triknya yang pertama, apapun kata kuncinya adalah belajar dan berlatih. Insya Allah kalau sudah belajar dan berlatih, ya itu akan lolos. Pasti akan lolos. Karena perjuangan tidak akan mengkhianati. Tidak akan mengkhianati hasil. Betul, betul, betul. Kita kan di polisi ini kan beda. Kenapa saya bilang beda? Kita tidak hanya untuk menyeleksi kemampuan intelijensinya ataupun kepintaran seseorang, tidak. Kita masih ada kesehatan, Fisiknya lah. ada jasmaninya, terus baru ada akademik. Banyak rentetannya ya. Banyak Pak. sekali. Makanya kalaulah anak ini tidak berlatih, tidak belajar, nol besar itu. Apalagi zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya orang bayar untuk masuk polisi, tidak ada. Ada lagi soal menyuap ya Pak ya? Tidak ada. Kita lihat sendiri canggihnya teknologi. Sekarang kita sedang melaksanakan ujian akademik. Apa bedanya dengan UNBK? Benar. Apa bedanya dengan yang di BKN? Langsung keluar nilainya. Iya, hasilnya Psikologi ya, juga seperti itu. Tidak ada, kita transparan. Hasilnya langsung keluar. Tidak ada lagi. Siapa yang bisa memainkan ini lagi? Tidak ada. Yang bocorkan tidak ada. Karena di ujiannya juga serentak. Serentak seluruh Indonesia. Batal. Siapa dengan UNBK? Kata orang bisa nilai dua. Tidak ada. Kita jamin 1000% transparan. 1000%. 1000% bilang. Coba. Kita sampai berani sekarang ini pelaksananya ini di sekolah protokol. Tapi kita lihat sendiri, kita berani memberikan sekolah tempatnya, visinya, komputernya ada di sekolah. Tapi karena memang sudah benar-benar safety, terkunci, transparan, ya, kita yakin 1000% sih lah. Tidak ada lagi. Saya yakin. Berarti kuncinya itu terus berusaha dan harus persiapkan Berlatih diri. dan jangan lupa berdoa. Iya. Jangan lupa berdoa. Karena kan apapun ceritanya semuanya kembali kepada Pada yang kuasa. kuasa. Pada Benar. yang bilang tadi. Kalau Tuhan belum merestui, ya berarti belum Rezeki. seorang prajurit Bayangkara. Coba kalau kemarin Bapak ini tidak mau berusaha lagi, mungkin tidak coba kita ya kan Pak? Tidak langsung ini, tapi saya memang
harus berlatih. Iya. Ya, trik-triknya semuanya ada. Seperti jasmani, kita bagaimana berolahraga yang teratur, kita tahu bagaimana kebugaran tubuh kita. Kesehatannya sekarang juga sudah zaman teknologi canggih, kita bisa mengecek kesehatan kita. Banyak laboratorium seperti wilayah Medan, banyak kita cek bagaimana kondisi kesehatan kita. Untuk belajar ini akademiknya, kita sekarang kan banyak, ada namanya bimbingan tidak, Iya, ada namanya betul. kesehatan, dan semuanya belum lagi teknologi. Bisa Kita diakses lagi secara akses online, soal-soal Pak. itu. Benar sekali. Terus gitu ya, psikologi sama juga, itu dia. Nah, itulah yang perlu dipersiapkan. Benar, siapkan dari buat dini. adik-adik yang akan mendaftar bergabung dengan Polri. Siapkan, jangan putus asa. Saya yakin masuk kalau memang persiapan benar-benar maksimal. Betul. Dan yang paling penting tekad yang kuat ya kan. Tekad. Kita Kuat dan melakukan kuat. kesehatan dan jasmani harus punya tekad. Benar. Nah, berarti udah menjawab juga ini pertanyaan kita yang ketiga ya kan, yang harus dipersiapkan dari sejak dini ya kan. Ternyata harus rajin berolahraga dari dulu. Yang pastinya tidak boleh merokok ya kan Pak. Betul. Apalagi memakai yang namanya Ya. narkoba dan sejenisnya. Nah, dalam penilaian ranah psikologi nih Pak, karena isunya banyak sekali yang tidak lulus di tes psikolog ini Pak. Nah, kalau menurut Bapak, apa sih yang dibutuhkan oleh ABD negara yang dibutuhkan untuk Indonesia ini? Begini Mbak Tari, memang psikologi ini menjadi salah satu momok ya. Iya, benar. Satu momok baik untuk TNI, Polri juga seperti itu. Dan saya yakin di mana-mana. Kalau kita di Polri ini, namanya tes psikologi ini kan bukan satu aspek yang akan kita nilai. Ada 4 aspek: kecerdasan, Kecerdasan, kepribadian, kepribadian, kecermatan, kecermatan, ketelitian. ketelitian. Ini adalah membutuhkan suatu latihan, suatu konseling bagaimana kita menghadapinya. Nonsen seperti yang saya bilang itu, dia akan bisa lolos kalau tanpa pernah ada latihan. Di sini penilaiannya ini seperti yang saya bilang tadi, 4 aspek. Kita melihat kepribadiannya, kecermatannya. Tentu kan harus teliti. Jangan sampai nanti saya contohkan seorang menjadi anggota Polri punya kepribadian tidak bagus. Iya, kepribadian rendah ya. Terus dia bagaimana kecerdasannya? Apakah kita layak? Karena kan polisi ini penuh dengan liga-liga Benar. pada saat hati bertugas. Yang dihadapinya beribu-ribu masyarakat. Bagaimana Maka dia kita- memecahkan solusi ya Pak ya? Dia harus memiliki kepribadian, kecerdasan itu ya Pak. Jadi saya menyarankan juga buat adik-adik yang ada niat bergabung dengan anggota kepolisian, silakan. Kita juga tadi teknologi kan sudah bagus nih, akses internet. Kita buka di situ bisa belajar. Ya. Bisa belajar. Kalau mungkin untuk ada yang bisa yang bikin bisa ditanyakan gitu Pak. Ya. Kalau untuk tes psikolog ini Pak, saya sangat menarik ya Pak ya. Dari seleksinya itu biasa tesnya seperti apa Pak? Sebenarnya kan seleksinya ini yang pertama saya bilang ya, ini transparan. Sangat-sangat transparan. Kalau psikologi ini seperti saya contohkan tadi masalah kecerdasan. Dia itu kan ada berupa soal cerita, ada berupa gambar. Ya sebenarnya ini hampir sama dengan ujian akademik itu. Bagaimana kita untuk menjawab persoalan yang dilemparkan kepada kita. Iya. Nah, terus tapi kan ada di situ kepribadian, ada pertanyaan yang sifatnya mungkin ya jawabannya hanya iya, tidak, setuju, tidak setuju, ragu-ragu. Tetapi kan itu kan tujuannya untuk melihat kepribadian anak ini. Uji kepribadian seperti apa ya kan Pak? Akhirnya banyak yang terjebak. Apakah dia konsisten kah? Apakah dia tidak konsisten kan ke situ? Iya. Ada di penilaiannya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Bapak nih ya, apakah tindakan komunitas keramaian ke arah negatif sejauh ini menunjukkan pola pengurangan atau malah sebaliknya Pak? Jadi begini, kalau tindakan komunitas keramaian yang saat ini kita mungkin ini saya lihat dari keramaian yang sifatnya pada saat sekarang dan pandemi ya Pak ya. Kita kan tetap menggunakan SOP kesehatan. Memang kita di situ ada seperti mengumpulkan. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini dengan tahun kemarin beda. Kita akhirnya ada kala dua.
orang untuk melaksanakan seleksi kesehatan. Sekarang harus kita kurangi setengah. Selain daripada kurangi setengah, kita buat regulasi, kita buat persyaratan. Orang yang mau melaksanakan kesehatan menggunakan masker, menggunakan penutup wajah facialnya, membawa hand sanitizer, dan yang menjadi tolak ukur utama ketika dia mau ikut seleksi ini, setiap tahapan si anak ini harus menunjukkan bahwa dia sudah melaksanakan rapid test dan hasilnya harus non reaktif. Kalau dia reaktif, kita tidak bolehkan. Walaupun dia sudah membawa masker, tidak boleh. Harus negatif ya Pak? Iya, non reaktif, betul lah. Jadi memang ya keramaiannya kita kurangi dan sesuai dengan SOP, terus kegiatannya tetap terlaksana. Yang penting terlaksana sesuai dengan SOP kesehatan. Benar, dan benar. ujian juga berjalan Berjalan dengan lancar lancar. seperti sekarang sedang kita Iya. saksikan sama-sama. Dan pastinya pesertanya juga bisa tetap saling menjaga kesehatan. Betul, wajib pakai penutup wajah. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Pak sangat menarik ya kan? Seberapa jauh sih tindakan yang dilakukan kepolisian untuk menghadapi era COVID-19 seperti saat ini? Apalagi Medan lagi sedang disorot ini Pak. Lagi marah-marahnya kejadian di sebuah tempat kolam berenang yang menghadirkan ribuan orang ya kan, sambil joget-joget di situ Pak. Kalau saya lihat videonya ya kan, itu bagaimana sih tindakan yang dilakukan sejauh ini pihak kepolisian Pak? Ya, pertama-tama saya mengajak dulu semua berdoa semoga pandemi ini wabah yang sedang kita hadapi segera berakhir. Terus tentu kita kan kepolisian juga kan pasti sudah ada dilibatkan khususnya untuk melaksanakan pencegahan ya, bukan untuk melaksanakan pengobatan. Kita Polda Sumatera Utara itu di sini ada Satgas. Satgas baik yang di internal kita dan yang bergabung dengan pemerintah kita di Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk mencegah tadi yang saya sampaikan. Pencegahan itu dibuat dalam suatu bentuk kegiatan. Yang pertama, kita di Polda Sumatera Utara ini Pak Kapolda dengan senangnya selalu menyampaikan, memberikan arahan. Terus yang kedua, beliau membagikan masker. Membagikan masker secara gratis ya Pak? Dan mengajak orang bagaimana untuk ini, karena kita tahu masker ini adalah yang paling utama. Terus yang ketiga, beliau juga saat ini sedang benar-benar melaksanakan kampanyenya itu bagaimana pola hidup sehat juga. Pola hidup sehat. Nah, di internal kita di Polda lah sedang jajaran kepolisian Sumatera Utara ini, selain daripada yang saya sampaikan tadi, Pak Kapolda memerintahkan setiap harus disemprot desinfektan, baik pada saat masuk, nanti pada saat personil sudah keluar dari ruangan, artinya setelah selesai jam kerja. Terus beliau memberikan tindakan kepada personil yang tidak disiplin untuk melaksanakan SOP kesehatan. Tujuannya beliau bisa nanti menindak masyarakat, bisa menegur masyarakat kalau personilnya sudah disiplin, dan mudah-mudahan sekarang sudah disiplin. Dimulai dari diri sendiri. Iya, Pak ya. dari diri sendiri, betul. Nah, terus sekarang juga Pak Kapolda ini benar-benar sangat-sangat prihatin. Keprihatinan itu ditunjukkan dengan beliau kepada personil, kepada masyarakat, memberikan bantuan sosial. Beliau itu selalu menekankan, ada ini kita bantu masyarakat, apa yang kita boleh berikan, contohnya beras, contohnya apalagi mungkin vitamin, obat-obatan, selalu diterapkan. Kita sangat-sangat bersyukurlah punya pimpinan seperti ini, sangat-sangat peduli. Kalau untuk tindakan yang sedang lagi heboh itu Pak, seperti apa tuh tindakan tempat wisata itu sendiri? Saya mungkin tidak bisa menyampaikan masalah tindakan wisata ya, karena itu kan mungkin ada tugas gugusnya yang bagaimana mungkin di levelnya. Kalau saya mungkin hanya bisa memberikan saran, tentu memang kita melihat juga ada Miris ya Pak. masyarakat juga berkumpul, melihat tidak ada lagi SOP kesehatan. Benar. Saya hanya menyampaikan itu. Biarkan saja ya. Oke, nah untuk yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk para calon bintara dan generasi muda
Saya punya pesan ya buat anak-anak muda khususnya yang mau menjadi anggota Polri yang bergabung dengan Polri. Yang pertama tadi masalah belajar, terus yang kedua masalah berlatih. Belajarlah sesuai dengan kemampuannya, belajarlah sesuai dengan keinginannya. Tentu dengan zaman sekarang kita harus sangat-sangat beruntung, teknologi maju, terus kecanggihan alat-alat yang sekarang komunikasi sudah maju, kita bisa mengakses informasinya, mengakses apa-apa yang harus dipelajari. Jadi tolong benar-benar bersiaplah, terus berlatih. Di sini kan fasilitas juga sudah banyak, tempat olahraga, jalur-jalur bagaimana untuk berolahraga, tempat bertanya apa sih olahraga yang akan diujikan nanti ada. Harapan saya dan mengajak semua adik-adik selamat ya, saya berharap bagaimana sebanyak-banyak mungkin ini bergabung dengan polisi karena kita mencari yang terbaik. Semakin banyak yang bergabung mendaftar, pasti akan semakin banyak orang yang akan kita dapatkan yang terbaik. Intinya seberapa keras usahamu bukan seberapa keras relasi. Iya. Dan satu saya ingatkan, percayalah, masuk polisi itu tidak bayar. Sekarang di depan Mbak Tari sendiri, ujiannya bagaimana? Transparan, tidak ada bayar-bayar. Percaya sama saya. Kalau ada yang bilang bayar, silakan laporkan ke saya. Tidak ada pakai daging-daging ya. Tidak ada. Bagaimana mau punya daging sekarang seperti ini CAT? Begitu dia selesai dagingnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dagingnya hanya Allah, terus dia hanya punya kemampuan. Iya, Gitu, benar. Iya. Oke, terima kasih Iya, ya sama-sama, dengan Pak Pak Dari. AKBP Posma. Posma Bapak Luis. udah mau cakap-cakap banyak sama Iya. kita di sini ya di Iya. podcastnya Dharma Pancasila dengan tema kita Seleksi Bintara 2020. Sama-sama, Mbak. Semoga seleksinya berjalan dengan lancar, Pak. Amin. Dan Amin. juga semua sehat-sehat juga, Bapak Iya, ya kan? Semua iya. semuanya lah, pokoknya yang Iya. baik-baik ya. Sama-sama. Oke, kita jumpa lagi nanti di podcast berikutnya, di podcast keempat, dan pastinya kita bintang tamu kita banyak loh Pak, Iya, keren-keren betul. gitu kan. Nah, jangan lupa nonton podcast DP Kapan